Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Secanggih-canggihnya negara maju belum ada yang bisa menemukan merubah tembaga jadi emas ya. Cina, Jepang, Amerika belum ada tuh. Tapi kalau di Tarim ini udah bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi video kurofat dari kalangan Ba'alawi. Ini nggak ada habis-habisnya karena memang ada jutaan video di sosial media yang memperlihatkan itu adalah kurofatnya dari kalangan Ba'alawi. Problem besar dari kalangan Ba'alawi ini bukan masalah nasabnya aja yang diragukan sampai ke Rasulullah atau tidak, tetapi yang lebih besar masalah lainnya adalah banyak sekali kurofat-kurofat dari ajaran mereka. Kurofat mereka itu tidak hanya disebarkan di kalangan mereka aja, tetapi kebanyakan kurofat mereka itu disebarkan kepada orang-orang Indonesia yang awam, yang nggak ngerti agama, yang pada akhirnya ke doktrin. Doktrinnya apa? Fanatik buta yang ujung-ujungnya tanpa sadar memberikan hartanya. Bahkan ada seseorang yang memberikan istrinya untuk oknum Ba'alawi. Biar apa? Biar dapat keberkahan katanya. Hal ini pernah disampaikan oleh Profesor Manahem Ali di channel YouTube Mas Heri Pras, silahkan simak di situ. Memang ada doktrin-doktrin mereka itu yang memikat wanita. Nah contohnya ini, coba kita lihat ya video yang pertama ini. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama, ini adalah Habib Ahmad. Buat apa hal seperti ini diceritakan dalam mimbar masjid? Kakek kami tuh kalau cewek-cewek lihat semua minta dikawinin. Buat apa kayak gitu diceritakan pada jamaah? Berfaedahkah untuk menambah iman? Berfaedahkah untuk menambah ketakwaan? Enggak, yang ada malah ke doktrin. Ujung-ujungnya pribumi ini ngasih anak-anaknya ke mereka. Ya mirip kayak film Walid itu ya. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Astagfirullahaladzim, Lid, ingat Lid, kita sudah tua Lid. Walid lagi. Kita lanjut ke video berikutnya aja ya. Ini juga kurofat nih, parah nih. Katanya di Tarim itu bisa merubah tembaga jadi emas. Caranya ziarah ke makam-makam wali yang ada di sana. Secanggih-canggihnya negara maju belum ada yang bisa menemukan merubah tembaga jadi emas ya. Cina, Jepang, Amerika belum ada tuh. Tapi kalau di Tarim ini udah bisa nih. Coba kita lihat ya. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Siapa yang ziarah ke Tarim akan merubah tembaga jadi emas. Kaya raya berarti di sana ya. Kita lihat lagi nih. Itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Surganya dunia itu Tarim, para hadirin. Walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Subhanallah, nyatanya penduduknya begini. Lah, ini penduduknya Tarim malah minta-minta. Katanya kaya raya bisa merubah tembaga jadi emas, tapi kok malah banyak pengemis di sini. Coba kita lihat lagi ya. Itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Subhanallah, nyatanya penduduknya begini. Sudah. Kota Tarim lebih berkah dari tempat lainnya. Lebih baik ibadah di kota Tarim katanya. Setetes ilmu di kota Tarim lebih baik dari kota lainnya katanya. Itulah perkataan-perkataan yang sering terdengar untuk menjunjung tinggi tempat asal sektenya. Dan biasakan berdalil itu kata Allah dan kata Rasul. Bukan cuma dikatakan. Padahal jelas hadis-hadis yang menyebut keutamaan orang Yaman bukan ada di setiap zaman, namun terletak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu telah menerima dakwah secara mudah dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ingatlah, keberkahan itu Allah yang tentukan dan terkadang keluar dari lisan Rasulnya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan sekali solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali solat
sholat di masjidku ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayo kita berkurban di Tarim, Yaman, karena Yaman sedang membutuhkan bantuan Anda. Tidaknya dari Indonesia kita bisa membantu mereka untuk mencicipi kurban kita. Lah, kenapa cari dana kurban di mari? Katanya punya rantai emas dari langit. Lah, kok iya sih, kok ngumpulin donasi ke orang Indonesia? Katanya kaya raya, bisa merubah tembaga jadi emas. Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya ziarah kubur dengan merubah tembaga jadi emas? Ini yang perlu juga diketahui teman-teman ya. Ziarah kubur itu untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan ziarah kubur itu bisa membuat air mata berlinang karena mengingat akhirat, mengingat nanti kita juga akan mati. Tetapi sekarang kan berubah. Berbeda sekarang, orang ziarah kubur ke makam wali itu untuk minta kaya, minta ini, merubah tembaga jadi emas. Apa ngaco ini? Siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena adanya doktrin-doktrin semacam itu menganggap ziarah kubur bisa menjadi kaya, ziarah kubur bisa merubah tembaga jadi emas. Inilah cikal bakal munculnya penipuan bisnis berkedok ziarah kubur. Dan kita bisa lihat video-video pendapatan bisnis ziarah kubur ini ya, itu bisa mendapatkan segepok uang ya, sampai berkotak-kotak, berkarung-karung uang yang bisa didapatkan dari bisnis ziarah kubur. Uang sebanyak itu ya terkumpul dari jamaah yang datang ke sana. Mereka yang nggak paham tentang ziarah kubur itu seperti apa, mereka datang aja ya, tujuannya untuk meminta-minta kepada kuburan tersebut. Yang lebih parah lagi, terkadang kuburannya kuburan palsu juga, nggak ada isinya. Di Indonesia sendiri sudah banyak terungkap kuburan-kuburan palsu yang dijadikan bisnis ziarah kubur. Yang datang berziarah berharap duit, yang membangun kuburan palsunya juga berharap duit. Sama-sama duit ya motifnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengaitkan ziarah kubur dengan duniawi. Tidak pernah Rasulullah ngajarkan ziarah kubur biar kamu jadi kaya, ziarah kubur biar hidupmu ini lancar rezekinya, nggak ada. Ziarah kubur itu kan dulunya sempat dilarang, tetapi kemudian dianjurkan, diperbolehkan menjadi sunnah. Ya, tujuannya untuk mendoakan yang kita ziarahi dan untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati nantinya. Jadi untuk kepentingan akhirat, bukan duniawi. Tapi sekarang ya itu problemnya, muncul doktrin-doktrin ziarah kubur untuk biar jadi kaya. Bahkan ada videonya bisa kita lihat, ziarah kubur dengan jelas minta kertas merah yang halus-halus gitu. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Miris ya melihat fenomena yang terjadi di negara kita, khususnya umat Islam ini benar-benar rusak akibat doktrin-doktrin khurafat. Makanya ini penting sekali untuk dibahas, ini penting sekali untuk diedukasikan. Kalau ada yang sadar dari video-video edukasi yang kita buat ya alhamdulillah. Kalaupun masih ada yang belum sadar, ya masih fanatik buta, ya kita doakan aja semoga dapat hidayah. Ini bukan hanya masalah kehilangan uang, penipuan, berkedok bisnis karoma, bisnis kuburan, bukan hanya sekedar kehilangan uang, tapi yang lebih parah adalah mengantarkan seseorang menjadi pelaku dosa kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.